Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santika Rahayu dengan NIM 18591124 di kelas PGMI 6D. Oke, baiklah, saya akan membahas materi saya yang berjudul instrumen penilaian, kompetensi pengetahuan, sikap dan kompetensi pengetahuan. Oke, langsung saja. Penilaian kompetensi pengetahuan atau konektif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan. Nah, dalam kurikulum 2013, kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 yaitu K13. Nah, selanjutnya yaitu penilaian kompetensi pengetahuan atau konektif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan, hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis sistematis, dan evaluasi. Oke, ada beberapa ruang lingkup penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan hafalan atau ingatan, yaitu pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Oke, yang kedua yaitu pemahaman. Nah, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Yang ketiga itu penerapan. Nah, penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dalam situasi yang baru dan konkret. Yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan sesuatu, bahan, atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Yang kelima itu sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Yang terakhir itu evaluasi. Nah, evaluasi adalah kemampuan seseorang membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. Pada bagian C yaitu teknik dan contoh instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Nah, guru menilai kompetensi pengetahuan melalui dengan teknik yang digunakan yaitu teknik observasi ya. Nah, yang pertama itu tes tertulis. Nah, tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Bentuk tes tertulis ini ada 6 macam. 6 macam yaitu soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah menjodohkan, dan uraian. Oke, yang C, penyusunan kisi-kisi tes tertulis. Nah, syarat tes tertulis ini bermutu adalah bahwa soal harus sahih dan andal. Dengan menyusun kisi-kisi soal yang baik, maka akan menghasilkan soal yang baik, mampu memberikan informasi pencapaian kompetensi peserta didik secara akurat. Penulisan soal tes tertulis ini harus dilakukan secara cermat dan teliti, sesuai dengan teknik penulisan yang baik. Nah, tes tertulis bentuk lisan. Tes tertulis bentuk lisan ini adalah suatu bentuk yang dimana butir soal suatu kalimat, dimana bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dikosongkan dan belum sempurna, sehingga peserta diminta untuk mengisinya yang benar. Oke, yang ketiga itu tes tertulis bentuk jawaban singkat. Nah, tes tertulis jawaban singkat adalah suatu tes tertulis di mana guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang memerlukan jawaban singkat. Yang keempat yaitu tes
tertulis bentuk benar salah. Nah, tes tertulis bentuk benar salah suatu bentuk tes tertulis di mana soalnya berupa pernyataan yang mengandung dua kemungkinan, yakni benar atau salah. Yang kelima yaitu tes tertulis bentuk menjodohkan atau matching ya, yaitu merupakan tes tertulis yang terdiri atas dua macam kolom paralel. Tiap kolom berisi pernyataan, yang satu menempati posisi sebagai soal dan satunya sebagai jawaban. Kemudian peserta didik menyodorkan kesesuaian antara kedua pernyataan tersebut. Dan yang keenam yaitu tes tertulis bentuk uraian. Nah, yaitu menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, instrumen tes tertulis uraian yang dikembangkan haruslah disertai kunci jawaban dan pedoman perskoran ya. Pelaksanaan penilaian melalui penugasan setidaknya memenuhi beberapa syarat, yaitu mengkomunikasikan tugas yang dikerjakan oleh peserta didik, menyampaikan indikator dan rubrik penilaian yang untuk tampilan tugas yang baik. Oke, selanjutnya itu pengertian penilaian kompetensi sikap. Nah, penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Nah, penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap ya. Teknik dan bentuk instrumennya itu menggunakan teknik observasi. Yaitu observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.